Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melakukan pembelajaran daring ya. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan mengabsen nama kalian satu persatu. Yang dipanggil, kalian bilang hadir ya. Nani Natasha, Zainal Abidin Daulay, Siti Anggina Limbong, Siti Hamidah Pasaribu, Nopberi Layani Hia, Siti Aminah. Berarti hadir semua ya. Ini kelas 11 IPS 1 ya. Sebentar ya, Ibu akan share materi kita hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, kita sebaiknya berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar kita dapat memahami pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. PPT-nya sudah kelihatan kan, Nak? Baik. Hari ini kita mempelajari mengenai penyakit sosial dan penyimpangan sosial. Penyakit sosial itu, Ibu beritahu, itu adalah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan yang ada di masyarakat. Dan mereka itu melakukan pertentangan itu secara terus-menerus. Contoh dari perilaku yang dari penyakit sosial itu misalnya ada perjudian yang dilakukan sehari-hari ya oleh masyarakat sekitar, tawuran antar pelajar juga hampir sering terjadi, dan ada penyalahgunaan nafsa, alkoholisme, dan pelacuran. Itu dari bentuk-bentuk penyakit sosial yang ada di masyarakat. Dan itu merupakan perbuatan yang sangat buruk karena dapat menimbulkan dampak negatif. Perjudian misalnya merugikan keluarga, merugikan materi atau keuangan ya. Tawuran merugikan fisik dan lawan juga diri sendiri. Penyalahgunaan nafsa juga begitu. Alkoholisme membuat kita menjadi kecanduan, apalagi kalau dalam dosis yang tinggi itu dapat menyebabkan kematian. Ada pelacuran juga. Pelacuran ini sebuah penjualan diri dengan memperjualbelikan badan dan kehormatan. Bahkan yang menanggung ini tidak hanya diri sendiri, tetapi juga dari keluarga. Dan menimbulkan beberapa masalah ya, misalnya menimbulkan penyakit pada kelamin, merusak hubungan keluarga, merusak moral, hukum, susila, dan agama juga. Kemudian ada korupsi. Korupsi ini juga hampir sering terjadi ya. Korupsi ini merupakan penyelewengan dari tugas tertentu yang sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kemudian ada penyimpangan sosial. Tadi itu merupakan penyakit sosial ya. Sekarang materi kita mengenai penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ini perbuatan atau tingkah laku yang melanggar atau bertentangan, hampir sama dengan penyakit sosial, tetapi penyakit sosial ini hal yang sering terjadi terus-menerus. Dan penyimpangan sosial ini adalah perbuatan yang dilakukan seperti itu. Ada penyebab yang bagaimana orang itu dapat melakukan penyimpangan sosial. Penyebabnya itu mungkin karena yang pertama ada keadaan keluarga. Keadaan keluarga yang broken home atau yang berantakan seperti itu dapat mempengaruhi dari karakter anaknya, karena kan setiap seseorang itu terbentuknya karakter dari keluarga, diawali dari keluarga. Kemudian ada persoalan ekonomi. Tidak terpenuhnya kebutuhan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan apa saja, asal ia dapat memperoleh sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
Jadi seseorang itu demi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, dia akan melakukan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika tidak dapat melakukan dengan hal-hal yang positif, maka ia akan melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya menyimpang ya, seperti merampok, merampas punya orang lain atau mencuri gitu. Terus ada pelampiasan rasa kekecewaan. Ibu beri contoh di sini, jika seseorang siswa tidak lulus sekolah, ia merasa kecewa dan itu dapat mendorong anak tersebut untuk menimbulkan perilaku yang di luar kendali. Misal dia membakar sekolahnya atau hal yang lainnya dapat dia lakukan. Kemudian ada pengaruh lingkungan masyarakat. Apabila dalam kehidupan lingkungan itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, atau misalnya lingkungannya itu pemabuk, preman, dan mungkin sering melakukan pencurian, maka lingkungan itu juga dapat mempengaruhi dampak bagaimana seseorang melakukan kegiatannya. Misalnya positif, dia akan positif. Misalnya negatif, dia akan mengikuti hal yang negatif. Kemudian ada ketidakmampuan menyerap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, ada seseorang yang pindah ke wilayah yang baru, maka dia mungkin kan tidak tahu aturan yang berlaku di masyarakat itu seperti apa begitu. Kemudian ada pengaruh kemajuan teknologi. Apalagi pada zaman sekarang ini kan kita lihat banyak anak-anak yang menyimpang ya, mungkin karena pengaruh teknologi handphone tadi yang terlalu canggih. Jadi mereka menggunakan hal-hal yang negatif mungkin ya. Apalagi anak-anak kan kurang tahu gitu cara menggunakan handphone yang sebaiknya seperti apa gitu. Baik, dengan beberapa penjelasan materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan dari anak-anak Ibu semuanya? Ya, ya, siapa tadi? Ya, apa Siti? Ya, maksud Siti begini ya, hal apa yang dapat kita lakukan agar seseorang yang melakukan pelanggaran itu tidak risih seperti itu? Seperti itu. Kalau dari Ibu pribadi ya, kalau menyadarkan seseorang itu mungkin akan sulit ya nak, karena ini kan menyangkut kepribadian orang dan karakter atau hobi orang lain gitu kan. Jadi sebaiknya kita menjaga diri kita saja. Kalau untuk mencegah mungkin kita bisa membilanginya dalam sekali dua kali. Tetapi kalau terlalu sering, mungkin orang itu akan membenci kita dan membahayakan juga bagi diri kita sendiri. Misalnya mereka akan dendam atau seperti apa begitu kan. Jadi kalau untuk menyadarkan mereka mungkin akan sulit ya nak, tetapi kita harus mencegah agar kita tidak ikut dalam lingkungan mereka seperti itu nak. Iya. Baik, tidak ada lagi pertanyaannya. Untuk materi selanjutnya atau tugas-tugas selanjutnya ada di buku kita ya, buku sosiologi. Nanti mengenai halamannya akan Ibu kirimkan melalui grup WA kita ya. Untuk menutup pelajaran kita hari ini dan agar apa yang kita telah
pelajari tadi dapat kita pahami di kehidupan kita sehari-hari dan dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktunya ya nak. Ibu pamit live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama nak.